Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan kembali diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam Mazmur pasal 146. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dengan perikop, hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, seringkali kita mendengar kalimat atau kata-kata demikian. Senang ya kamu punya ini, senang ya kamu punya itu. Jadi seseorang bisa disebut senang atau berbahagia, bangga itu karena memiliki sesuatu yang berharga atau bernilai. Seorang anak akan dikatakan senang ketika dia memiliki orang tua yang terpandang atau bisa melakukan banyak hal kepada anaknya. Demikian juga orang tua juga akan merasa bangga ketika memiliki seorang anak yang sukses, yang berhasil, yang bisa melakukan banyak hal bagi keluarga. Pemazmur juga dia mengungkapkan rasa bangganya, ya. Pemazmur ini mengungkapkan rasa bahagianya karena dia memiliki sosok pribadi yang bisa diandalkan sebagai penolong. Di ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Jadi sesuatu yang bisa diandalkan, sesuatu yang bisa dijadikan tumpuan, itu biasanya sesuatu yang kita bisa banggakan. Demikian juga dengan pemazmur. Dia menganggap bahwa puncak kebahagiaannya itu ketika dia memiliki Allah Yakub sebagai penolong, atau menjadikan Allah Yakub sebagai penolong. Dan ungkapan bahagianya ini atau kebanggaannya ini dia wujudkan, dia ungkapkan dengan selalu memuliakan, memuji selama dia hidup. Inilah cara pemazmur mengungkapkan kebahagiaan atau kebanggaannya terhadap Allah Yakub yang dia jadikan sebagai penolong, yaitu dengan cara dia memuliakan dan dengan cara dia memujinya selama dia masih diberi kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini. Demikian juga kita sebagai umat Tuhan, kita harusnya juga bangga karena kita memiliki Allah Yakub. Allah Yakub yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah Allah yang menyelamatkan, Allah yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita semua. Kita boleh bangga dengan semua pencapaian-pencapaian yang bisa kita raih, yang bisa kita miliki. Semua itu kita bisa banggakan. Tetapi hal yang lebih membanggakan dalam hidup ini ketika Bapak Ibu Saudara kita semua bisa memiliki, bisa mengenal Allah Yakub atau Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena kita bisa membuktikan, Daud bisa membuktikan, Yakub bisa membuktikan bagaimana ketika Allah terlibat di dalam kehidupannya, dalam kehidupan Yakub, di mana Yakub mungkin bukan pribadi yang dibanggakan ketika dia lari dari rumah ayahnya hanya membawa satu kantong kecil dan juga satu tongkat. Tetapi Allah Yakub sebagai penolong dalam kehidupannya, dia membuat Yakub yang tadinya tidak memiliki apa-apa, dia bisa meraih kesuksesan, meraih keberhasilan.
Kita bisa melihat dari pemazmur ketika Daud, dia juga bukan sosok yang bisa diperhitungkan karena hanya seorang anak gembala yang tidak punya pengalaman dalam peperangan. Tetapi justru Daud, dia mengalami banyak pertolongan dari Tuhan. Dari padang penggembalaan dia diangkat sampai menduduki kursi istana. Itulah Allah Yakub yang menolong Yakub, Allah Yakub juga yang menolong pemazmur, dia juga akan menolong kehidupan kita. Dia akan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Kita bangga, kita bahagia, kita bersyukur bisa mengenal bukan karena kebaikan kita atau kecakapan kita menganalisa tentang Allah, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus yang menerangi hati kita, membuka pikiran kita sehingga kita bisa mengenal pribadi tersebut sebagai penolong dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ini yang bisa kita renungkan pagi hari ini, kiranya boleh memberkati Bapak Ibu Saudara dalam beraktivitas dan menjalani kehidupan ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami mengenal Engkau, karena kami dikenal oleh Engkau, karena kami memiliki Engkau. Engkau sudah menebus kami dengan harga yang lunas dibayar lewat pengorbananmu di atas kayu salib. Sekarang kami menjadi miliknya Tuhan, dan biarlah hidup kami memuliakan Engkau, memuji Engkau Tuhan. Selama kami hidup dalam kondisi dan keadaan apapun, ajar kami untuk tetap memuliakan Engkau dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, memberkati kegiatan jemaat Tuhan dalam pekerjaan apapun. Engkau yang sertai dan Engkau yang memberkati tangan-tangan mereka semua yang melakukan pekerjaan. Terima kasih. Kami berdoa buat bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, jaga, lindungi, jauhkan dari semua perkara-perkara buruk yang jahat yang akan menimpa bangsa kami. Tapi biarlah roh kemuliaan-Mu Tuhan, belas kasihan Tuhan, Engkau curahkan dan nyatakan buat bangsa Indonesia. Buat gereja Tuhan juga, lebih buat gereja lokal kami. Tuhan memberkati seluruh dan jemaat Tuhan, Bapak Ibu Gembala kami, para pelayan-pelayan Tuhan, para pengerja, staf gembala, para diaken, para aktivis, diberkati Tuhan dengan urapan yang baru. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur doa kami. Kami masuki hari ini bersama-sama dengan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.